Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Siti Saadah, NPM 204101141. Di sini saya akan menjelaskan konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara menurut Lemhanas 1999. Wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu hakikat wawasan Nusantara. Pada intinya merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dari berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah atau kontur. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Yang kedua yaitu isi atau konten. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Yang ketiga yaitu tata laku atau conduct. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Output dapat direalisasikan dalam bentuk sifat dan sikap bangsa Indonesia dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu ada kepentingan atau tujuan yang sama, kedua keadilan, ketiga kejujuran dan keterbukaan, keempat solidaritas, dan kelima kerjasama. Yang kelima yaitu fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara yaitu yang pertama pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Yang terakhir yaitu rasionalisasi wawasan Nusantara. Beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara yaitu terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Yang terakhir, terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Perkenalkan, nama saya Putri Silvia Febianti dengan NPM 204101078. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila ini secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis dan utuh. Bukti Pancasila sebagai sistem yang sistematis dan utuh. Yang pertama, sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Yang ketiga, sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila 1 dan 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Yang keempat, sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5. Yang kelima, sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Pancasila merupakan sistem filsafat yang ilmiah dan dapat dibuktikan. Yang pertama, objek filsafat. Objek filsafat adalah segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia atau bangsa Indonesia sendiri. Untuk itu dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah. Yang pertama yaitu Pancasila memiliki objek.
di mana manusia yaitu bangsa Indonesia sebagai objek dari filsafat Pancasila. Yang kedua, metode filsafat. Metode filsafat adalah cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Yang ketiga, sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, sifat universal filsafat. Pancasila berlaku umum dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, perkembangan mengenai nilai-nilai yang dimilikinya terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saya Silvi Oktaviani Rahayu, NPM 204101010. Konsep geopolitik. Para ahli memiliki pengertian tersendiri terkait geopolitik. Menurut Rudolf Klein, geopolitik adalah seni dan praktik dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Lalu, menurut Hafiz Nia, geopolitik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah-wilayah politik. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan suatu wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Perkembangan geopolitik. Ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama, rasa senasib sepetanggungan karena dulu pernah dijajah dan dapat diperlakukan diskriminatif. Yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai Territorial Sea and Maritime Carrying Ordinance 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya Territorial Sea and Maritime Carrying Ordinance 1939 dengan kondisi tersebut sangat mengganggu kedaulatan Indonesia. Wilayah negara di Indonesia menjadi terbatas dan kemungkinan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda. Secara lebih rinci, isi dari Deklarasi Juanda sebagai berikut. Yang pertama, perairan Indonesia, yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia, yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang keempat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Perkenalkan, saya Yayang Intan Apriani dengan NPM 204101035. Di sini saya akan memaparkan mengenai masalah yang berhubungan dengan konsep geopolitik di Indonesia. Ada dua masalah yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai sengketa di kawasan Laut Natuna Utara, dan yang kedua mengenai gerakan separatisme yang terjadi di Papua atau dikenal dengan OPM. Pertama, sengketa di kawasan Laut Natuna Utara. Ketika berbicara sejarah, sengketa Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara muncul pertama kali pada tahun 1970 dan 1980. Namun sampai sekarang sengketa tersebut masih memanas. Pada saat itu, Indonesia tidak memiliki klaim kepemilikan apapun terhadap permasalahan di Laut Cina Selatan. Saat itu, hanya negara-negara tetangga yang terlibat dalam konflik tersebut, seperti Filipina,
Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Taiwan yang mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut Cina Selatan masuk dalam zona ekonomi eksklusif negara-negara tersebut yang berpijak pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of Sea. Namun, sejak tahun 2010, Indonesia menjadi terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan setelah secara sepihak Cina mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya ialah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Masalahnya, hak Indonesia diakui oleh hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, dan Cina tidak. Saat itu Indonesia berupaya menahan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna. Kemudian kasus serupa itu juga terjadi kembali pada tahun 2013, 2016, dan 2019. Kemudian kasus baru-baru ini terjadi pada akhir bulan September tahun 2020, di mana kapal penjaga pantai Cina atau Coast Guard dan kapal penangkap ikan secara bersamaan masuk ke wilayah Natuna, Republik Indonesia. Kapal tersebut dengan nomor 520 terus berada di kawasan selama akhir pekan dan menolak untuk pergi meskipun sudah diperingatkan. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah di zona ekonomi eksklusif Republik Indonesia yang merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain konflik dengan Cina, konflik serupa pun terjadi dengan negara Vietnam. Pada bulan November 2020, kapal nelayan dengan bendera Vietnam menangkap ikan di perairan Natuna, bahkan sampai memasang rumpon. Yang kedua, konflik bersenjata di Papua antara OPM dan aparat keamanan. OPM atau Organisasi Papua Merdeka sudah berdiri pada masa Orde Baru dan sampai saat ini masih belum teratasi. Organisasi ini bertujuan untuk mencari dukungan agar Papua dapat dari wilayah Indonesia menjadi sebuah negara. Hingga kini, Papua masih mendapatkan ancaman dari kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sudah banyak korban jiwa, baik itu warga sipil atau aparat keamanan seperti TNI dan Polri yang ditugaskan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan konflik di Papua. Dijelaskan bahwa konflik bersenjata ini tidak berlangsung di seluruh wilayah Papua, namun yang terjadi belakangan ini terus meningkat atau terkonsentrasi di wilayah Pegunungan Tengah. Konflik ini bersumber memang karena gerakan separatis atau ingin memisahkan diri, namun di balik hal tersebut ada faktor lain yang menyebabkan konflik tersebut terus meningkat. Salah satunya mengenai rasisme permasalahan Freeport. Pada pertengahan Februari 2021 terjadi kembali baku tembak antara TNI dengan OPM yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Hal tersebut menyebabkan sedikitnya 1.000 warga meninggalkan rumah dan mencari perlindungan ke tempat yang dianggap aman. Selain itu juga pasca baku tembak tersebut, sebanyak 3 anggota TNI dan 2 anggota Polri serta 5 warga sipil mengalami luka. Sedangkan korban meninggal yang tercatat saat itu yaitu 3 anggota TNI dan 10 warga sipil. Sampai saat ini belum ada solusi yang efektif dari pemerintah sebagai langkah nyata untuk penyelesaian kasus konflik di Papua. Namun pemerintah akan terus berupaya untuk menyelesaikan